surya cemerlang terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik kakak yang di rumah, sebelum kita mengucapkan hukum Taurat, kita mau bernyanyi dengan judul lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Adik-adik yang di rumah, kita bernyanyi dengan semangat. Kita sama-sama mengucapkannya. Kita ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus tahu serta kasih pada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata perbuatan. Orang yang telah berbuat tangga harus setia dan saling mencintai. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik kakak yang di rumah, sebelum kita mengucapkan doa pengampunan dosa, marilah kita bernyanyi dengan judul lagu Pujilah Tuhan dengan musik. Adik-adik di rumah, kita bernyanyi bersama-sama. Hey, 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 hey.
meminta pengampunan dosa dari Tuhan Allah. Marilah kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan ayat bulanan pada ibadah hari ini, yaitu tertulis di dalam Roma pasal 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dihantarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mengatakan akan firman Tuhan serta meniatkan semuanya berjalan di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, marilah kita bernyanyi dengan judul lagu Burung Pipit. Adik-adik di rumah, kita bernyanyi bersama-sama. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari seorang Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dalam hati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu,
mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi pelita dan kekuatan bagi kehidupan kami. Dan biarlah pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami tidak rigu dan tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tunggu adik-adik yang di rumah untuk mengambil Alkitab ya. Kakak hitung sekarang, ambil Alkitabnya. 5, 4, 3, 2, 1. Sepertinya kakak lihat adik-adik yang ada di rumah semuanya sudah pegang Alkitab ya. Kalau sudah pegang Alkitab, kita buka Alkitabnya di dalam kitab Lukas. Kira-kira kitab Lukas itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya adik-adik? Ayo coba kakak mau dengar jawaban adik-adik. Iya benar, kitab Lukas itu adalah kitab yang berada di perjanjian baru ya adik-adik. Sekarang kita buka kitab Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Sekali lagi ya, Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Demikianlah firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkalnya. Katanya, bukan, aku tidak kenal kepada dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu pergilah Tuhan menghadap Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah adik-adik, itu adalah ayat firman Tuhan kita untuk minggu ini ya. Sekarang kakak punya video mengenai firman Tuhan kita pada ibadah hari ini. Mari kita saksikan video bersama-sama. Sesudah Yesus berdoa demikian, ia pergi bersama murid-muridnya menyeberangi sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke sana. Yudas, sang pengkhianat, tahu tempat itu. Sebab Yesus sering berkumpul dengan murid-muridnya di situ. Maka Yudas pergi ke taman itu, membawa pasukan tentara Romawi dan pengawal rumah Tuhan yang disuruh imam-imam kepala dan kaum Farisi. Mereka bersenjata serta membawa lentera dan obor. Yesus tahu semua yang akan terjadi padanya. Jadi ia maju dan bertanya, siapa yang sedang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Yudas sang pengkhianat berdiri di situ dengan mereka. Ketika Yesus berkata, Akulah dia. mereka mundur dan jatuh ke tanah.
Yesus bertanya lagi pada mereka, Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Sudah kukatakan akulah dia. Jika aku yang kalian cari, biarkan mereka pergi. Dia berkata begitu supaya terjadilah apa yang pernah dikatakannya. Bapa, aku tidak kehilangan satu pun dari mereka yang engkau berikan kepadaku. Simon Petrus yang membawa sebilah pedang mencabutnya lalu memotong telinga kanan hamba Imam Agung sampai putus. Nama hamba itu adalah Malkus. Kembalikan pedangmu ke tempatnya. Kau pikir aku tidak akan minum piala penderitaan yang diberikan Bapa kepadaku? Kemudian para prajurit Romawi bersama komandannya dan para pengawal Yahudi menangkap Yesus, mengikatnya, dan membawanya menghadap Anas. Dia adalah mertua Kayafas yang menjadi imam agung tahun itu. Kayafaslah yang menasihati para penguasa Yahudi bahwa akan lebih baik jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid lain ini dikenal dengan baik oleh Imam Agung. Maka ia turut masuk bersama Yesus ke halaman rumah Imam Agung. Sedangkan Petrus menunggu di luar dekat pintu. Lalu murid lain itu kembali keluar, bicara dengan wanita penjaga pintu dan membawa Petrus masuk. Kau juga salah satu murid orang itu, kan? Tidak. Bukan aku. Udaranya dingin, jadi para pelayan dan pengawal menyalakan api arang dan mengelilinginya untuk menghangatkan tubuh. Maka Petrus ke sana dan berdiri di sana, menghangatkan tubuh. Imam Agung menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Yesus menjawab, Aku selalu bicara secara terbuka di muka umum. Aku mengajar di rumah-rumah ibadat dan rumah Tuhan tempat orang berkumpul. Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi. Lalu mengapa engkau bertanya padaku? Tanyalah mereka yang mendengarku apa saja yang kukatakan. Mereka tahu yang kukatakan. Beraninya kau bicara begitu pada Imam Agung. Jika perkataanku salah, katakan saja di mana salahnya. Tapi jika perkataanku itu benar, mengapa kau menabrak aku? lalu Anas mengirimnya dalam keadaan terbelenggu kepada Imam Agung Kayafas. Simon Petrus masih berdiri di situ menghangatkan tubuhnya. Orang-orang berkata kepadanya, "Bukankah engkau adalah salah satu murid orang itu?" Tidak, bukan. Tapi Petrus menyangkalnya. Seorang hamba Imam Agung, kerabat dari orang yang telinganya dipotong Petrus, berkata, Bukankah kau bersama dia di taman itu? Tidak. saat itu juga ayam jantan berkokok. Nah, adik-adik sudah tonton kan video firman Tuhan kita pada hari ini? Bagaimana seorang murid Tuhan Yesus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Kakak mau tanya, kira-kira siapa ya nama murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus? Coba kakak mau dengar suara adik-adik. Belum semuanya nih menjawab, kakak belum dengar suaranya. Yang kuat ya suaranya. Iya, benar sekali adik-adik. Yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok itu adalah murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Adik-adik semua hebat ya, ingat semua namanya. Jadi adik-adik,
kalau kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus selalu setia dan taat mengikuti Tuhan Yesus. Tidak boleh seperti Simon Petrus, dia menyangkal dan mengatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tidak boleh ya adik-adik. Untuk itu, pada firman hari ini yang menjadi renungan bagi kita adalah bahwa kita harus setia dan selalu mengikuti Yesus. Baik dalam keadaan sedih, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, kita harus setia mengikuti Tuhan Yesus. Contohnya, kalau adik-adik di rumah dapat nilai yang rendah, kira-kira kita boleh marah dan menangis berlarut-larut apa tidak? Kakak mau lihat dulu jawabannya. Iya, tidak boleh ya. Tapi kita harus bangkit dan semangat, serta kita harus berdoa dan tetap rajin belajar supaya nilai kita yang merah bisa menjadi baik lagi, bisa menjadi nilai yang sempurna ya adik-adik. Dan juga yang selanjutnya, ketika kita mengikut Yesus, kita harus mengikut Yesus dengan sepenuh hati, tidak boleh dengan setengah hati. Tidak boleh ketika kita sedih, kita mengikut Yesus, tetapi ketika kita senang, kita lupa kepada Yesus. Itu tidak boleh ya adik-adik. Baik dalam situasi sedih dan senang pun, kita harus selalu mengikuti dan bersyukur serta berdoa selalu kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi kakak sudah menyebutkan salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus. Kira-kira kakak mau tanya lagi, ada berapa ya murid Tuhan Yesus? Kakak mau lihat adik-adik semuanya menjawab. Wah, belum semuanya, kakak belum lihat dan belum mendengar suara semuanya nih. Kira-kira ada berapa orang ya murid Tuhan Yesus? Iya, benar sekali. Ada 12 orang ya adik-adik. Untuk itu adik-adik yang di rumah juga harus menghafalkan ke-12 murid Tuhan Yesus ya. Tidak boleh setengah-setengah, tetapi kita harus menghafalnya secara keseluruhan. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Ayo kita semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa menjadi pelita dan kekuatan bagi kehidupan kami. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang tetap taat dan setia kepada Tuhan dalam situasi apapun, baik itu sedih maupun senang. Ajarkan kami Tuhan supaya kami selalu berkehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan dan bernyanyi bersama-sama dengan judul lagu 12 Murid Yesus. Mari kita bernyanyi bersama-sama.
syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai